terima kasih sudah berkenan hadir ya memenuhi panggilan saya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Maria, ya saya panggil ke sini itu kita akan membicarakan tentang kegiatan supervisi kelas ya yang akan kita lakukan dan sudah kita sepakati bersama ya. Di mana kegiatan ini yang kita lakukan ini bertujuan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak ya. Jadi saya meminta kepada Ibu Maria sebagai saya itu supervisornya. Ibu Maria nanti akan disupervisi ya. Bersedia ya Bu ya? Sedia Bu. Kemudian ada beberapa tahap dari sebelum kita melakukan beberapa supervisi. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu kita melakukan pra supervisi, yang kedua observasi, yang ketiga itu pasca supervisi. Nah sekarang kita sedang akan melakukan namanya pra supervisi. Nah nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada Ibu Maria. Ya bersedia Ibu Maria? Bersedia. Nanti materi apa yang akan Ibu bahas? Itu bab 3 musik bernyanyi secara satu suara atau unisono. Oh ya, jadi saya akan mengamati di kelas berapa itu Bu? Di kelas 76. Kelas 76. Oke. Di kelas 76 dengan materi bernyanyi dengan satu suara atau unisono. Oke ya. Kelas 7. Nah, tujuan kompetisi dasar apa yang dikembangkan nanti? Kompetensi dasarnya itu siswa diharapkan dapat memahami konsep dasar bernyanyi satu suara secara berkelompok dalam unisono. Ya. Kemudian siswa menyanyikan lagu dengan satu suara secara berkelompok dalam bentuk unisono. Iya, itu kompetisi dasar. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri apa saja itu? Tujuan pembelajarannya itu saya menjelaskan pengertian musik unisono. Kemudian saya menyebutkan macam-macam teknik vokal. Ya. Kemudian saya menyebutkan teknik pernapasan, menyanyikan lagu daerah, dan menyanyikan satu lagu daerah dengan gaya dan isi lagu tersebut. Oh ya. Dari tujuan-tujuan pembelajaran tadi, yang mau dikembangkan yang mana itu? Yang kita nanti akan kita. Kalau saya ingin dikembangkan itu siswa dalam menyanyikan lagu tersebut, lagu daerah. Jadi sebelumnya itu kan siswa menyanyikan lagu daerah itu saya ubah berdasarkan jenis vokalnya masing-masing. Jadi yang ingin saya kembangkan itu anak tersebut, siswa tersebut mampu menyanyikan satu lagu daerah sesuai dengan jenis vokal mereka masing-masing. Oh ya. Jadi inti yang dikembangkan nanti siswa mampu bernyanyi dengan jenis vokal masing-masing dan ya, memahami lagunya. Nanti itu secara berkelompok ya. Iya, secara berkelompok. Nah, kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk kegiatan ini? Strategi yang akan saya lakukan ke depannya itu saya akan membuat suatu kelompok, kemudian saya akan menyiapkan alat seperti musik atau musik atau saya akan memutar lagu sebagai contoh. Ya, sebagai contoh biar anak-anak paham tempo lagunya, teknik vokalnya. Nah, kira-kira untuk waktu pelaksanaannya itu di kelas hari apa? Jam berapa? Itu hari Jumat ya. Jam pertama dan kedua. Oh, hari di kelas 76. Oke, jadi Ibu Maria pada hari Jumat jam kedua 3 nanti saya akan masuk pada saat Ibu sedang mengajar nanti ya, ketika sedang kegiatan belajar, dan di situ kita akan melakukan kegiatan observasi dengan tema bernyanyi dengan satu suara. Oke, sudah tidak sabar lagi nih Bu ingin melihat anak bernyanyi-nyanyi, pasti suasananya gembira sekali nanti ya. Iya. Dan suasana gembira, mereka semua bernyanyi. Itu saya sudah tidak sabar nanti ingin menyaksikan itu. Kira-kira Ibu Maria ada lagi yang ditanyakan? Saya rasa sudah cukup sampai di situ saja.
Oh ya sudah jelas semua ya. Nanti seandainya ada di kemudian hari ada hal-hal yang kurang bisa ditanyakan ke Maria ya, Bu Maria. Oke, terima kasih Bu Maria atas waktunya. Sama-sama. Silakan mungkin Ibu Maria masih ada aktivitas kembali ya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya untuk ikut terlibat dalam kegiatan ini. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bu Maria, kita hari ini Bu Maria akan melakukan kegiatan supervisi kelas, ya. Saya sebagai supervisornya, Bu Maria sebagai coachingnya, ya. Hari ini akan mengajar materi tentang musik menyusun ya. Selama Ibu Maria mengajar, saya melakukan observasi untuk mengamati kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu Maria. Ya, Ibu Maria sudah siap? Silakan. Siapa tadi namanya? Terus apa lagi? Olah apa? Keterangannya? Sakit. Suratnya ada? Ada. Terus apa lagi? Juwita. Keterangannya apa? Sakit. Ada lagi? Dia apa keterangan? Izin. Suratnya ada? Oke, ada semua ya. Nah, hari ini kita pelajaran seni budaya. Materi terakhir kita bahas tentang musik dan bernyanyi. Jadi hari ini kita lanjutkan materi kita mengenai menyanyi dengan satu suara atau unisono. Silakan dibuka bukunya, catatan untuk catatannya. Oke, coba kita mengingat kembali materi yang minggu-minggu kemarin sudah dibahas tentang menyanyi. Nah, masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan menyanyi? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat materi kemarin? Oke, sudah lupa ya? Oke, kita bahas lagi kalau itu. Nah, kita bahas materi kita menyanyi
suara unisono. Atau menyanyi dengan satu suara. Ah, menyanyi dengan satu suara. Berarti kita menyanyi dengan contohnya bagaimana? Contohnya, misalnya ibu minta kalian satu orang maju ke depan menyanyi. Nah itu namanya apa? Unisono. Oh, satu suara. Nah berarti paham ya? Nyanyi unisono itu satu suara. Kita singkat itu aja. Coba kita bahas. Yang kita nyanyikan itu apa di depan? Lagu. Nah, apa bedanya lagu dengan musik? Ada yang bisa? Coba yang bisa angkat tangan. Ada yang bisa? Apa bedanya kita menyanyi lagu dengan musik? Coba yang di depan. Ayo. Saya tahu. Kita bahas dulu ya materinya. Kalau bernyanyi, kita menyanyikan suatu lagu. Ada musik tidak? Dalam lagu itu ada musik. Terus ada apa lagi di dalam lagu? Kalian pernah dengar lagu kan? Nah, di dalam lagu itu ada musiknya kan? Terus ada apa lagi? Ada lirik lagu. Berarti ada yang nyanyi di situ. Nah, kalau musik apa? Musik cuma suara musik, instrumen. Sedangkan lagu ada yang menyanyi dan ada suara musiknya. Nah, itu bedanya. Beda musik dengan lagu tadi. Lagu punya syair, ada liriknya, sedangkan musik cuma suara alat musik. Nah, suara musik tadi, suara tadi dibagi jadi beberapa macam. Ada suara yang berasal dari internal dan eksternal, dibagi jadi dua. Internal itu suara yang berasal dari anggota tubuh kita. Contohnya menjikai jari. Coba kalian menjikai jari. Nih, ada kan suaranya? Nah, angkatkan kaki. Jangan terlalu banyak. Nah, itu dari suara dari internal, dari suara tubuh kita. Sedangkan yang eksternal itu dari alat musik. Alat musik diciptakan memang untuk menimbulkan suara, diciptakan suara. Contohnya alat musik apa? Gitar. Itu dalam memainkannya bagaimana gitar? Seperti. Terus ada namanya trompet. Lagi. Gendangnya apa? Betul. Nah, setiap alat musik anggota tubuh mengeluarkan suara. Tapi yang dari mulut kita tadi menyanyi dengan satu suara tuh dari mana menurut kalian suaranya? Internal atau eksternal? Internal. Tadi kita sudah tahu apa itu unisono. Sekarang coba kita praktekkan satu-satu dari lagu yang kalian sudah hafal. Boleh lagu pop, boleh lagu daerah, atau lagu nasional. Di sini siapa yang bisa menyanyikan di depan? Lagu nasional. Indonesia Raya hafal semua? Hafal. Siapa yang hafal? Coba angkat tangan. Boleh. Kita cuma mau mencontohkan coba apa yang dimaksud dengan menyanyi satu suara. Yuk. Dan coba dibuka dulu. Karena kalau pakai masker itu suaranya meredam. Nah, yo, oke. Yang kedua, oke, anak-anak, tadi sudah ibu jelaskan tentang pembagian suara manusia. Sekarang coba kita buat kelompok.
Satu kelompok itu yang wanita, silakan cari temannya buat 3 orang satu kelompok. Suara wanita yang tinggi, yang sedang, dan rendah. Oke, nanti kita maju ke depan. Praktekkan bagaimana suara yang tinggi, suara yang rendah, dan suara yang sedang. Yang cowok juga begitu, yang laki-laki. Buat satu kelompok masing-masing 3 orang. Ada yang suaranya tinggi, sedang, dan rendah. Ini nanti teman-temannya siapa? Oke? Atau ini sudah bisa nih? Yang di sini. Mau pilih sendiri atau mau pilihkan? Pilih sendiri. Oke. Silahkan dipilih kelompoknya. Kalau sudah, nanti kita langsung maju ke depan. Langsung mempraktekkan. Nah, yang kalian praktekkan itu satu suara. Setiap kalian menyanyikan satu lagu atau satu bait lagu yang tinggi. Misalnya lagu apa yang baitnya tinggi? Langsung ke nada yang tinggi itu. Kemudian yang alto ini misalnya yang cewek rendah. Kalian nyanyikan lirik lagu yang rendah tadi. Nah, itu contohnya. Yang sedang, lagu yang sedang tadi, suaranya sedang, kalian boleh nyanyikan lirik lagu yang standar, bagian rap. Oke? Nah, paham di sini? Oke. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Nah, peserta yang lainnya. Nah, tadi cuma contoh. Ibu kasih contoh. Nah, itu cuma contoh. Nah, suara rendah wanita tadi namanya alto. Nah, suara rendah wanita tuh suaranya memang kecil. Suara sedang ya sama kayak suara yang kita sedang bicara ini, sedang-sedang saja. Sedangkan suara sopran itu suaranya melengking tinggi. Jadi yang bisa menyanyi lagu sopran itu, nah, tolong dikondisikan, jangan ketawa. Perhatikan, yang bisa menyanyi lagu sopran itu biasanya bakalan jadi penyanyi. Karena suaranya bagus. Suara sopran itu suara tinggi. Tidak semua orang bisa bernyanyi suara tinggi. Sopran tadi. Nah, tadi sudah dikasih contoh sama temennya. Karena nadanya itu tinggi, jadi tidak semua orang bisa mencapai titik nada tinggi tadi. Jadi yang bisa nyanyi lagu tinggi tadi sopran pandai nyanyi. Sedangkan yang sedang tadi mezzo sopran namanya. Itu sedang-sedang saja, sama seperti suara ibu sedang bicara sekarang. Itu mezzo sopran. Sedangkan alto itu sebenarnya suaranya benar-benar pelan. Seperti kita sedang bisik-bisik. Nah, suaranya benar sekali. Nah, itu alto. Biasanya dipakai dalam bernyanyi itu sebagai pengiring suara dalam lagu. Ya, oke. Silakan beri tepuk tangan sama teman-temannya yang lain. Kita tadi sudah maju berapa satu-satu ke depan. Setiap kelompok juga sudah menilai
silakan Ibu, silakan duduk. Iya. Selamat siang Ibu. Iya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi kelas ya Ibu ya. Nah, dalam kegiatan tadi Ibu sudah melakukan kegiatan belajar, kegiatan proses belajar mengajar dengan tema bernyanyi Ya, dengan bernyanyi. satu suara, dan siswa mempraktikkan secara berkelompok ya, itu yang saya lihat tadi. Oke, bagaimana menurut Ibu Maria proses pembelajaran tadi? Menurut saya proses tadi belum berjalan sesuai ekspektasi saya, Bu. Oh ya, Ya, bagaimana Bu? karena tadi saya mengharapkan semua kelompok itu bisa maju ke depan, tapi sepertinya waktunya terlalu sedikit. Jadi tidak semua kelompok bisa tampil. Iya. Jadi itu yang Ibu rasakan tadi ya dari kegiatan tadi. Selain dari waktu, apakah semua sudah terlaksana dengan baik? Ada juga siswa itu yang belum memahami lirik lagu tadi, ada yang belum memahami teknik vokalnya itu apa tinggi, apa Iya, rendah. iya. Kemudian ada juga anak yang sulit untuk menghafal lirik lagu. Jadi proses praktik tadi jadi terhambat. Oh ya, itu menurut yang Ibu Maria rasakan selama ini ya. Begini Bu Maria, saya akan membacakan dulu ya, akan hasil dari observasi yang saya dapatkan tadi ya. Ini kalau dari kegiatan awal ya, Ibu Maria sudah melaksanakan itu ya, kemudian memeriksa kesiapan siswa, kemudian berdoa dan menanyakan kabar siswa, mengecek kehadiran siswa. Nah, itu sudah terlaksana pada kegiatan awal, dan Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang hari ini ya. Selanjutnya Ibu juga ada memberikan pertanyaan-pertanyaan pemandu atau pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan sebelum pembelajaran dimulai. Itu bagus, itu termasuk dalam kegiatan awal pembelajaran, sudah terpenuhi. Nah, itu Ibu Maria, kalau di dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Maria itu sudah melakukan yang namanya diferensiasi proses. Ya, dan kalau di dalam pembelajaran sosial emosional, Ibu sudah menyampaikan bagian itu, bagian dari kesadaran diri siswa ya, karena di pembelajaran KSE Ibu sudah menerapkan itu, bagian kesadaran diri siswa. Selanjutnya pada bagian inti ya, sudah tepat ya, Ibu Maria meminta siswa membaca literasinya ya, memahami dulu sebelum kegiatan itu dimulai, membuka buku halaman sekian, dibaca dulu. Selanjutnya lagi ada pertanyaan-pertanyaan lagi sesuai dengan apa yang sudah siswa baca, dan Ibu juga sudah membentuk kelompok ya, siswanya sudah kelompok ya tadi ya, proses membentuk kelompok. Nah, tadi yang Ibu suruh anak membaca buku, buka halaman itu, kalau dalam diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah menerapkan diferensiasi konten. Ya, karena diferensiasi itu 3, ada proses, ada konten, ada produk. Nah, di situ Ibu sudah menerapkan 2 di situ pada bagian inti. Nah, ketika Ibu pembagian kelompok, menugaskan siswa berdiskusi dalam kelompok, kemudian lagi siswa berdiskusi, siswa mempresentasikan. Nah, dalam hal ini kalau yang Ibu Maria tadi, mereka menyanyikan lagu secara berkelompok sesuai hasil dari diskusi mereka ya, pembagian suara tadi ya. Nah, ya, itu dalam pembelajaran diferensiasi Ibu sudah menerapkan yang namanya diferensiasi produk. Ya, produk itu penugasan, hasil dari kegiatan yang diinginkan. Ibu sudah menerapkan itu ya, bagus ya. Dan Ibu juga sudah menerapkan ketika mereka berkelompok, mereka berdiskusi, mereka sudah kesadaran sosialnya sudah ada dari siswa, dituntut di situ. Jadi secara tidak langsung Ibu Maria sudah menerapkan SE, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa Ibu Maria sadari, sudah bagus ya. Kemudian bagian penutup, refleksinya, kesimpulannya sudah ada. Nah, refleksinya masih agak
ya kurang terpenuhi ya. Kemudian lagi ibu sudah menyampaikan materi yang akan datang, bagian apa, dan anak-anak disuruh untuk membaca pada untuk pertemuan berikutnya. Itu sudah bagus, sudah masuk dalam bagian penutup ya. Oke, dari observasi tadi semua langkah-langkah dalam PPP itu sudah terpenuhi ya. Ditambah lagi KSE-nya sudah ada, diferensiasinya sudah ada, pembelajaran berdiferensiasi, tapi tanpa ibu sadar itu sudah ada. Iya. Nanti bisa kita pilah-pilah kembali, kita perbaiki lagi nanti RPP-nya ya. Oke, nah baiklah Bu Maria, tadi proses pembelajarannya sudah. Sekarang dari pembelajaran yang sudah berlangsung tadi ya, kira-kira Ibu Maria masih ingat tujuan inti yang ingin dikembangkan dari pembelajaran tadi? Kalau dari inti pembelajaran tadi, tujuannya saya itu mengharapkan seluruh siswa menyanyikan satu lagu daerah itu sesuai dengan jenis vokal mereka masing-masing dalam Ya. berkelompok itu. Itu tujuannya. Tujuannya. Nah sekarang kira-kira sudahkah tujuan itu terpenuhi dari PBM tadi, proses belajar mengajar tadi? Kalau sudah terpenuhi saya rasa belum sampai 100%, paling baru 60% lah dari mereka terpenuhi. Oh, baru belum menurut Ya, Ibu Maria belum tercapai semua ya, belum 100%. Oke. Nah, yang mana yang belum benar-benar belum tercapai, yang intinya itu? Ya itu tadi Bu, karena waktu yang kurang banyak, Cukup ya, kurang cukup lah. waktunya. Jadi saya harus menyesuaikan lagi sepertinya RPP saya, atau saya membuat skenario lagi agar waktu tadi tercukupi. Oh ya, jadi menurut Ibu Maria karena kekurangan waktu sehingga siswa belum tampil simak, kemudian lagi belum ada siswa yang belum hafal lagi, Ya, ada juga yang belum seperti memahami itu. jenis vokal mereka. Ya. Oh, dari permasalahan yang ditemukan itu kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan? Strateginya itu saya kedepannya akan merevisi kembali RPP saya. Oke. Kemudian mungkin saya harus merancang skenario atau persiapan pembelajaran yang bisa benar-benar menyesuaikan dengan alokasi waktu yang ada. Jadi merevisi RPP dan mengalokasikan waktu Ya, sesuai agar dengan waktu yang disediakan. waktu tersedia. Oke. Nah, untuk siswa yang masih kurang hafal atau siswa yang belum memahami jenis vokal mereka, dan apa kira-kira yang akan dilakukan? Nah, ini saya saya akan memberikan mereka tugas agar di rumah mereka menghafal di rumah. Kemudian untuk kedepannya mereka belajar terlebih dahulu tentang teknik vokal mereka masing-masing. Jadi lebih mendalami agar mereka lebih mendalami materi tersebut. Ya, Ibu Maria akan mengulangi materi maksudnya. Kemudian untuk menghafal mereka akan diberikan tugas di rumah untuk menghafal di rumah. Iya. Oke, itu jadi itu yang tindakan strategi yang Ibu lakukan. Oke, apakah sudah pernah usaha ini Ibu lakukan dari temuan masalah yang kita ini? Saya sudah pernah melakukan usahanya, yaitu saya sendiri membuat persiapan seperti memberikan contoh lagu ke depannya agar siswa tersebut dapat lebih memahami teknik atau jenis vokal mereka. Contoh lagu dalam bentuk apa maksudnya Ibu? Contoh lagu dalam teks atau rekaman langsung? Kalau yang sudah saya usahakan itu hanya berupa teks dan contoh langsung dari saya nyanyikan. Gitu. Oke. Nah, itu baru. Nah, ada lagi tidak kira-kira untuk kedepannya supaya anak tersebut lebih semangat lagi untuk menghafal lagu? Ya, ada. Kedepannya saya akan membuat agar anak-anak tidak bosan, saya akan memutar musik, akan saya siapkan media dan alat agar mereka bisa mendengarkan secara langsung contoh lagu yang akan mereka hafal. Dari musik tersebut nanti mereka bisa mengetahui jenis vokal mereka itu seperti apa. Oh, jadi
selain dari bentuk teks, Ibu juga akan menyediakan eh, dari Media medianya secara langsung dari tape recorder Iya, mungkin iya, ya. Jadi atau memutar dari- lagu Iya. secara Atau langsung. yang fokus nanti dan ada Ah. speakernya begitu Bu, Iya. lirik lagunya nanti kan ditampilkan lewat Iya. fokus, kemudian ada speakernya. Oke, jadi ada lirik lagunya dari yang fokus, ada dari speakernya, musiknya Iya, keluar. mungkin nanti akan ada videonya juga, Iya. biar lebih menarik. Oke, bagus ya itu. Sangat bagus Ibu Maria idenya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya istilahnya itu audiovisual. Iya. Ya, Iya, audiovisual jadi anak mendengarkan, Ya, dan lebih melihat, fokus ya, ke dia depan. lebih semangat dan lebih bergairah dalam menghafal lagunya. Oke, bagus itu Ibu Maria. Solusinya untuk tambahan medianya supaya anak lebih semangat lagi ya. Bagus sekali. Oke, jadi bagaimana Ibu Maria memastikan hal tersebut supaya pembelajaran tersebut berlangsung atau terlaksana? Saya akan melakukan penilaian agar anak-anak tersebut bisa diperhatikan mana yang sudah memahami dan mana yang belum memahami lagu tersebut. Nah, untuk itu kira-kira yang akan dilibatkan dalam kegiatan rancangan ini? Untuk Siapa? itu saya Ya. akan meminta berdiskusi Mengajak. dengan dan mengajak guru-guru sejawat atau guru-guru mapel seni budaya ya, untuk berdiskusi dan merevisi lagi FPP dan membuat persiapan kedepannya agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Oke, jadi Ibu Maria akan melibatkan Guru- teman-teman sejawat yang satu mata pelajaran ya seni budaya Iya. dan akan membicarakan secara bersama-sama proses tersebut ya, kemudian mungkin saling melengkapi Iya, tentang saling media melengkapi tadi media, sehingga FPP. tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu bisa tercapai. Oke, ya bagus itu solusinya Ibu Maria. Oke Bu Maria, saya rasa Ibu Maria sudah menemukan permasalahan dan sudah juga menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Oke, jadi Ibu Maria akan mengajak teman sejawat tadi ya, akan merevisi RPP sesuai dengan waktu yang diinginkan. Ya, oke. Bagus sekali Bu. Saya rasa masih ada kira-kira pertanyaan yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup sampai itu Bu. Sudah jelas semua. Iya. Ya, oke. Nanti kalau seandainya masih ada yang kurang jelas atau masih ini boleh ditanyakan di kemudian hari ya Ibu. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Silakan kalau Ibu masih ada aktivitas berikutnya. Iya, Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu. Iya.